Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa, selamat sore, selamat menikmati beristirahat. Semoga kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada pengikutnya sampai kepada kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan sabda sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu an qala annahu qala lil jinani samaniyatu abwabin minadz zahabi al marsu' bil jawahiri maktubun alal bab. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya berkata Ibnu Abbas, surga terbagi kepada 8 pintu yang terbuat dari emas permata yang mengkilat, harum, sangat wangi, dan ditulis di setiap pintu ada 8 tulisan. Pertama, al-babul awal kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditulis dalam pintu pertama adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah khusus bagi al-babul anbiya, pintu para nabi wal mursalin dan para utusan, wasyuhada, orang yang mati syahid, wal ashiya, orang yang pemalu dalam kehidupannya, selalu menjalankan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, mencari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pintu yang kedua ditulis kalimatnya wasani babul musallin. Yang kedua adalah pintu bagi orang yang melaksanakan sholat. Alladzina yakmiluna sholat wal wudu, yaitu orang-orang yang menyempurnakan sholat dan wudunya. Maka kita sempurnakanlah sholat. Dan sholat ini akan sempurna kalau wudunya pun sempurna. Maka patut kita pelajari dan patut kita memahami makna daripada wudhu itu sendiri, begitu pula makna dalam sholat, sehingga sholat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat sholatnya yang bisa menghapus dosa, sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pintu yang ketiga ditulis wasalisu al-muzakkina amwalahum, yaitu bagi orang-orang yang suka berzakat, mensucikan harta-hartanya dengan mengeluarkan harta itu sendiri, dibagikan kepada mustahiknya. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian dari hartamu untuk dizakatkan kepada hak mereka. Di antaranya ada 8 mustahik, ya. Salah satunya adalah fakir dan miskin. Itu yang harus diutamakan, karena fakir dan miskin itulah mereka tidak tercukupi kehidupannya untuk makan dan minum, kadang-kadang tidak tercukupi di dalam kehidupannya. Karena itulah perlu diperhatikan salah satunya itu. Yang keempat, pintu yang keempat ditulis warrabi'u bil amroini bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang memerintah kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran.
ini bisa bagian dari para pendai ataupun guru ataupun orang tua yang selalu mengajak dalam kebaikan dan juga mencegah dalam kemunkaran. Yang kelima, al-khamisu babu man qata'a nafsahu anis sahwat. Yang kelima adalah orang yang memeruhkan, menundukkan nafsunya dari syahwatnya sehingga terlepaslah dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ditulis wasadisu babul hijjaji wal mu'tamarina. Yang keenam itu adalah pintu bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Nah, berbahagialah orang yang sudah melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan bagi mereka yang ibadah haji kecuali adalah surga. Tapi hajinya yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang ada perubahan di dalam hidupnya gitu ya. Yang tadinya kurang pemberiannya menjadi lebih baik, suka memberi, suka menyantuni. Yang tadinya adalah ingin dipuji, sekarang jadi tidak ingin dipuji. Selalu dia mencari kebaikannya demi Allah Subhanahu wa taala, bukan demi kepentingan dirinya. Wasadisu itu yang ke-6. Wasabi'u yang ke-7, babul mujahid. Ditulis di sana adalah pintu bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hartanya habis dipakai di jalan Allah, jiwanya adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Nah, itulah akan masuk surga di pintu ke-7. Pintu yang ke-8, wasaminu babu alladzina yagudduna absaruhum anil muharrami wa ya'maluna khairat wal hasanat min birrul walidaini wasilatur rahim. Yang ke-8 adalah mereka yang mampu menahan penglihatannya dari hal yang diharamkan, berbuat sesuatu yang baik dan yang kebaikan dalam kehidupannya, juga adalah berbuat baik terhadap ibu dan bapak dan suka bersilaturahmi. Nah, inilah orang-orang yang akan masuk ke 8 pintu surga di hadapan Allah kelak. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat pentinglah kita berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita dengan kata-kata yang membahagiakan orang lain, ataukah dengan harta yang bisa memberi meskipun tidak sempurna, tapi dengan kita mengeluarkannya adalah merupakan bagian yang terbaik. Kemudian juga kita adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak, menghormatinya dengan kata-kata, menyenangkan dengan tingkah laku, dan juga adalah mengutamakan supaya orang tua kita itu bahagia. Dan yang tidak kalah penting adalah silaturahmi. Dan silaturahmi inilah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam satu hadis disampaikan, man ayyu asi'a rizqahu wa tola umruhu falyasi rahimahu. Barang siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya, diperbanyak rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Hadirin pemirsa yang dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mudah-mudahan menjadi manfaat khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi khalayak masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat
baiknya datang dari Allah, kejelekannya dan kekurangannya adalah dari diri pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.